Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemanakah perginya arwah setelah kematian? Ruh adalah salah satu ciptaan Allah SWT yang terdapat dalam tubuh setiap manusia dan dititipkan kepada mereka. Jika ruh telah keluar dari tubuh manusia, maka berarti ajalnya telah tiba. Allah SWT berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang di manakah keberadaan ruh setelah kematian dan kemanakah ruh tersebut akan pergi meninggalkan tubuh manusia. Silakan simak video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ruh manusia ketika berada di alam barzah berbeda-beda sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Ada yang bertempat di tempat yang tertinggi, ada pula yang berada di kerongkongan burung-burung yang berterbangan di dalam surga, serta ada pula ruh-ruh yang tertahan di pintu surga, tidak bisa masuk ke dalamnya. Selain itu, ada pula ruh yang tetap berada di bumi, ada juga yang berada di sungai darah dan dilempari bebatuan. Semua hal itu disebutkan dalam sunnah. Secara ringkas, rincian tempat beradanya ruh setelah keluar dari jasad manusia dan setelah menghadapi pertanyaan malaikat di alam kubur adalah sebagai berikut. Arwah para nabi berada di tempat tertinggi, di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau yang mengucapkan, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Ya Allah, tempatkanlah aku di Ar-Rafiqul A'la. Tetapi kedudukan para nabi tersebut juga berbeda-beda dan tidak berada dalam satu tempat yang sama, sebagaimana yang dilihat oleh Rasulullah SAW ketika beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Adapun para syuhada, mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT bahwa mereka hidup di sisi Allah SWT dan masih mendapatkan rezeki. Allah SWT berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, beliau menjelaskan, arwahuhum fi ajwafi tayrin khudr laha qanadilu mu'allaqatun bil 'arsy tasrahu minal jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilkal qanadil. Ruh-ruh mereka berada di kerongkongan burung yang berwarna hijau, yang memiliki sarang yang tergantung di arsy. Mereka akan terbang kemanapun mereka inginkan, dan kemudian kembali ke sarang tersebut. Kondisi tersebut merupakan keadaan sebagian orang yang mati syahid, bukan keseluruhannya. Karena ada di antara orang-orang yang mati syahid yang ruhnya tertahan untuk masuk surga karena masih memiliki hutang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, apa yang akan aku dapat jika aku terbunuh di jalan Allah? Rasulullah SAW kemudian menjawab, surga. Ketika orang tersebut hendak pergi, Rasulullah SAW kemudian menyerunya dan bersabda, kecuali hutang, malaikat Jibril baru saja memberitahuku tentang hal tersebut. Sedangkan ruh orang beriman secara umum, mereka akan menjadi seperti burung yang hinggap di pohon surga, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, Innama nasamatul muslim tayrun ya'laqu fi syajaril jannah yurji'uha Allahu ila jasadihi ila yaumil qiyamah. Jiwa seorang muslim merupakan burung yang hinggap di pohon surga. Allah SWT akan mengembalikannya ke jasadnya di hari kiamat. Adapun orang-orang Islam yang berbuat maksiat, keadaan ruh mereka berbeda-beda sesuai dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Seseorang yang berdusta dengan kebohongan yang tersebar luas, dia akan disiksa dengan gantungan besi yang menusuk rahangnya hingga tembus ke tengkuknya. Sementara orang yang tidur meninggalkan salat wajib, dia akan dipecahkan kepalanya menggunakan batu besar. Orang-orang yang melakukan perbuatan zina akan disiksa dalam sebuah lubang perapian yang bagian atasnya sempit sementara bagian bawahnya luas. Orang yang melakukan riba akan berenang di lautan darah, dan di tepinya ada orang yang akan menyuapinya dengan bebatuan, serta siksaan lain yang menyesuaikan dengan jenis perbuatan dosa yang dilakukannya. Adapun ruh orang-orang kafir, kondisinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, takhruju minhu ka'antani rih
hatta ya'tuna bihi babal ard fayaqulun ma antana hadhihi ar-rih hatta ya'tuna bihi arwahal kuffar. Ruhnya akan keluar dengan bau yang paling busuk, sehingga para malaikat kemudian akan membawanya ke pintu bumi. Para malaikat kemudian berkata, alangkah busuknya bau ini. Kemudian para malaikat akan membawa ruh tersebut ke tempat ruh orang-orang kafir yang lain. Para ulama menjelaskan bahwa ruh seorang manusia yang telah meninggal akan dibawa oleh malaikat dan melakukan perjalanan ke pintu-pintu langit maupun ke pintu bumi. Dan kemudian ruh tersebut akan dikembalikan ke jasadnya untuk menghadapi pertanyaan malaikat. Setelah itu, ruh tersebut akan berada di tempat kembalinya sebagaimana yang telah kita sebutkan, sampai datangnya hari kiamat. Meskipun sebagian ruh tersebut berada di dalam surga, tetapi ruh itu masih terhubung dengan jasadnya, sebagaimana kondisi manusia ketika dia tertidur. Dan untuk memahami hal ini, perlu kita tekankan bahwasanya ruh berbeda dengan jasad dan hal-hal lain yang selama ini dapat kita rasakan dengan panca indera kita. Ada beberapa pendapat lain yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan tempat beradanya ruh setelah kematian. Ibnu Hazm misalnya menyebutkan bahwa ruh setelah keluar dari jasad manusia, dia akan kembali ke tempat di mana dia berada sebelum jasadnya dilahirkan ke dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.